Halo, para kaum rebahan. Apa kabarnya nih? Masih rebahan aja ya? Nih ada rekomendasi film drama romantis yang dirilis tahun 2019, dibintangi oleh Josephine Langford sebagai Tessa dan hero Fiennes Stephen sebagai Hardin, yang berjudul After. Film After ini bercerita tentang Tessa Young, seorang gadis polos yang baru memasuki kehidupan kuliah di kota. Sejak kecil, Tessa hanya hidup bersama dengan ibu serta teman masa kecil yang kemudian berubah menjadi kekasihnya. Dibesarkan oleh seorang single parents, dengan lingkungan yang selalu dikontrol oleh ibunya. Hal ini membuat Tessa tumbuh menjadi anak baik yang penurut, rajin, dan cerdas. Dia sangat dijaga pergaulannya oleh sang ibu, yaitu Carol Young. Di hari pertama Tessa pindah ke asrama kampus, dia diantar oleh ibu dan pacarnya yang masih duduk di bangku SMA, bernama Noah Porter. Saat memasuki kamar, sang ibu mendapati dua gadis beraroma ganja. Salah satu gadis akan menjadi teman sekamar Tessa bernama Step. Melihat penampilannya, sang ibu kurang senang dan khawatir Step akan membawa pengaruh buruk bagi kehidupan Tessa. Ibunya pun langsung berniat memindahkan Tessa ke kamar lain. Namun Tessa meminta ibunya untuk percaya padanya dan meyakinkan ibunya bahwa tidak ada yang bisa mempengaruhinya. Dan dengan sedikit usaha, ibunya pun akhirnya percaya. Keesokan harinya adalah hari pertama kuliah. Dengan penuh semangat Tessa datang ke kelas lebih awal yang ternyata masih terkunci. Di sana dia berkenalan dengan seorang lelaki baik berkulit hitam, bernama Landon Gibson. Akhirnya mereka pun bersahabat. Pada malam harinya nih, ketika Tessa selesai mandi, dia dikejutkan dengan kehadiran seorang lelaki tampan, yang sedang berbaring sambil membaca buku dengan cuek, dan berpenampilan ala bad boy di tempat tidur Step. Dia tampak biasa saja menatap Tessa yang gregetan, hanya karena memakai handuk. Tessa pun bertanya, bagaimana dia bisa ada di kamar ini? Lelaki itu pun menunjukkan sebuah kunci, yang ternyata diberikan oleh Step. Ternyata dia adalah teman gengnya Step, bernama Hardin Scott. Tak berapa lama, akhirnya Step pun datang, dan mengajak Tessa untuk pergi ke pesta bersamanya. Hardin tampak meremehkan Tessa kala itu, dan menganggap bahwa Tessa tidak akan mengerti apa itu pesta. Hardin dan Step pun akhirnya keluar. Suatu hari, Tessa tengah belajar di sebuah kafe. Dia melihat Hardin dan dua sahabatnya, yaitu Molly dan Z tengah memesan kopi. Tessa pun tiba-tiba kehilangan konsentrasi belajarnya. Dan mereka berdua pun, Hardin dan Tessa, saling berbagi pandangan satu sama lain. Tessa akhirnya memilih belajar ke perpustakaan. Tessa yang lagi sibuk belajar ini, tiba-tiba didatangi oleh Step. Dan di sini Step minta Tessa untuk ikut ke sebuah pesta pada malam hari. Katanya sih, ini sebagai ajang pengenalan Tessa pada teman-temannya. Tessa yang polos dan lugu ini sebenarnya udah pernah nolak. Namun karena Step memaksa akhirnya Tessa pun terpaksa untuk ikut dengannya. Jadi, pesta tersebut diadakan di sebuah rumah dengan asap rokok dan musik yang ribut. Step mengenalkannya pada teman segengnya. Ada Z, Molly, Jess dan Hardin. Di sana terlihat Molly menyindir baju yang kenakan Tessa. Dan sepertinya Tessa agak terganggu dengan ucapan Molly. Jess pun menawarkan Tessa untuk minum. Awalnya dia menolak. Tapi karena dia diledek oleh Molly yang membuatnya semakin kesal. Akhirnya Tessa minum juga. Bahkan dia meminum langsung dari botolnya. Molly lantas menawarkan permainan Truth or Dare, yaitu berbicara jujur atau tantangan. Anehnya, Tessa mendapat giliran pertama nih. Dia memilih untuk jujur, dan ditanyai hal yang tidak senonoh. Tessa merasa tidak nyaman dan akhirnya memilih tantangan. Dalam permainan itu, Tessa ditantang untuk berciuman dengan Hardin. Sebagai seorang gadis perawan, Tessa tentu menolak karena dia sudah punya pacar. Dia lalu memutuskan berhenti dari permainan dan keluar untuk mencari udara segar. Noah menelpon dan mendengar suara berisik dari balik telepon. Tessa pun menceritakan bahwa dia sedang berada di pesta bersama Step. Tapi Noah malah menghakiminya karena minum dan berpesta. Karena kesal, Tessa pun mengakhiri telepon. Dan kembali ke rumah itu untuk mencari Step. Namun dia tersesat dan secara tidak sengaja nih, dia masuk ke dalam kamar berisi buku-buku. Hardin memergokinya dan bertanya, kenapa Tessa bisa berada di kamarnya?
Hardin menggoda Tessa dengan mengutip kalimat dari sebuah buku. Hampir saja mereka berciuman jika Tessa tidak menolaknya lagi. Sejak itu Hardin tampak penasaran dengan Tessa. Keesokan harinya di kelas sastra, Tessa duduk di sebelah Landon. Dosen menanyakan apa pendapat mereka tentang sebuah novel. Dia menanyakan terlebih dulu pada Hardin yang datang terlambat di kelas itu. Tessa tidak setuju dengan pendapat Hardin mengenai novel tersebut. Mereka pun berdebat seperti dunia milik berdua, yang membuat Tessa semakin kesal pada Hardin. Hingga kelas usai, Hardin pun mengejar Tessa dan menggoda Tessa yang dibalas dengan polosnya. Landon pun mendekatinya dan mengajaknya untuk minum kopi bersama. Dia juga mengatakan pada Tessa bahwa ayah Hardin adalah rektor di kampus, dan Landon akan menjadi saudara tirinya Hardin, karena ibunya akan bertunangan dengan ayah Hardin. Landon juga telah memperingatkan Tessa untuk tidak mendekati Hardin, karena Hardin memiliki kepribadian yang rumit. Singkat cerita nih, Tessa yang sedang membeli sebuah kopi di kafe, tidak sengaja melihat Hardin sedang duduk sambil membaca sebuah buku, dan Hardin yang sadar pun langsung mendekati Tessa. Di sini, Hardin meminta maaf ke Tessa karena selama ini sudah membuatnya kesal. Dan sebagai permintaan maaf, Hardin pun mengajak Tessa untuk pergi ke sebuah tempat. Tessa awalnya menolak, tapi karena Hardin meyakinkannya akhirnya Tessa pun menyetujuinya. Dan mereka akhirnya berangkat menuju ke sebuah tempat. Tak lama kemudian mereka pun tiba di sebuah hutan. Mereka berjalan masuk ke dalam hutan tersebut dan Hardin menunjukkan sebuah danau, yang ternyata merupakan tempat favorit Hardin untuk menenangkan diri. Di sini Tessa diajak berenang oleh Hardin. Awalnya Tessa menolak. Akhirnya tetap ikut berenang bersama menggunakan kaos milik Hardin. Saat sedang berenang, Hardin mengatakan pada Tessa bahwa dia tidak bisa menjauh dari Tessa. Mereka pun akhirnya berciuman. Sejak itu mereka jadi semakin dekat dan Tessa bahkan sudah siap untuk berhubungan. Namun Hardin mengatakan padanya bahwa masih ada banyak waktu untuk mereka berdua. Sepulangnya dari danau, mereka pun singgah untuk makan malam di sebuah tempat. Di sini terlihat hubungan Tessa dan Hardin yang tiba-tiba terasa begitu dekat. Dan gak lama setelah makan tiba-tiba datanglah teman Hardin yaitu Molly dan Zed. Saat temannya datang, Hardin ini langsung menunjukkan sikap yang berbeda, alias malu atas kedekatannya dengan Tessa dan di sini Hardin bilang ke Tessa, jika apa yang dilakukannya tadi siang hanya sebatas untuk senang-senang aja, dan gak ada hubungan apa-apa di antara mereka. Padahal Tessa udah ngarep lebih loh. Akhirnya Tessa pun marah dan pergi. Karena kesal, akhirnya membuat Tessa mulai memperhatikan penampilan, dengan belajar pakai makeup dan baju-baju yang bagus. Besoknya Tessa yang akan berangkat kuliah ini tiba-tiba didatangi oleh Noah. Malamnya Tessa membawa Noah ke acara api unggun. Mereka berkumpul di bawah pohon sekitaran lingkungan kampus, mengitari api unggun. Di sana mereka bermain permainan memindahkan kertas dengan bibir. Jess secara sengaja berusaha mencium Tessa, yang menyebabkan perkelahian antara Jess dan Hardin. Hardin sangat kesal dan akhirnya pergi. Saat Noah dan Tessa tidur di kamar asrama, dia menerima telepon dari Landon yang meminta Tessa datang untuk menenangkan Hardin. Dia pun pergi untuk mengecek keadaan Hardin yang serumah dengan Landon. Barang berserakan di mana-mana, dan Hardin tampak mabuk di dekat kolam renang. Hardin terlihat memecahkan sebuah botol minuman. Tessa yang mencoba membersihkan botol tersebut tidak sengaja terluka oleh pecahan kaca. Hardin yang merasa bersalah pun akhirnya mencoba untuk mengobati luka tersebut. Tapi malah bukannya diobatin. Di sini mereka malah mesra-mesraan dan tidur bersama. Besoknya Tessa terbangun dan teringat pada Noah, lalu berniat kembali ke asrama. Dan dalam perjalanan mereka akhirnya bertemu. Noah yang kebingungan atas hilangnya Tessa semalam langsung paham bahwa Tessa ini telah berselingkuh darinya. Dia pun lalu pergi dengan patah hati dan bahkan mengatakan pada ibu Tessa mengenai hal itu. Saat Tessa dan Hardin semakin dekat, mereka dipergoki oleh ibu Tessa di kamar asrama hendak bermesraan. Ibu Tessa yang melihat itu pun langsung syok, karena Tessa kini berubah dengan begitu cepat. Ibunya ingin mereka berpisah tapi Tessa bersikukuh ingin bersama Hardin. Ibunya mengatakan bahwa suatu saat Hardin akan mematahkan hatinya. Tessa tidak peduli. Bahkan dia tidak menahan saat ibunya pergi. Ibunya geram namun Tessa kini mulai berani membantah.
Dia diancam oleh ibunya jika masih melanjutkan hubungan dengan Hardin. Hardin akhirnya mendapat apartemen milik teman ayahnya untuk mereka berdua, dan mengajak Tessa untuk tinggal bersama. Hari-hari mereka pun terasa milik berdua. Hardin pun mengajak Tessa untuk pergi bersamanya ke pernikahan ayahnya dan ibunya Landon malam ini. Di pesta, Hardin menceritakan masa lalunya yang kelam, tentang ayahnya yang seorang profesor namun pemabuk. Membuat dia sering dipukuli. Begitu juga dengan ibunya. Hingga ibunya pernah diserang oleh salah satu pria saat ayahnya sedang mabuk. Setelah itu mereka berdua berdansa dengan latar yang indah. Selesai acara, mereka semakin merasa sangat dekat dan akhirnya bercocok tanam untuk pertama kalinya di apartemen. Esok paginya, mereka mandi bersama di dalam bathtub. Dan Hardin bahkan menuliskan kalimat I love you dengan jari di punggung Tessa. So sweet ya. Saat hubungannya semakin intens dengan Hardin, salah satu teman Hardin yaitu Molly, mulai merasa cemburu atas kedekatan Tessa dan Hardin yang semakin lengket. Di sini Molly manas-manasin Tessa sekaligus ngasih tahu kalau Hardin ini dekatin Tessa hanya untuk bermain-main. Dan pernyataan Molly ini diperkuat saat Tessa melihat pesan masuk dari Molly di HP milik Hardin. Isinya tentang kapan Hardin mau cerita ke Tessa tentang sesuatu. Tessa menanyakan hal itu pada Hardin, tapi dibantah, dan dia diminta untuk percaya padanya. Hardin akhirnya pergi meninggalkan Tessa sendirian. Tessa menunggu cukup lama di apartemen dan akhirnya mengetahui tempat Hardin bertemu dengan gengnya. Tessa menyusul ke sana dan melihat mereka sedang berkumpul. Tessa dengan lantang mengatakan bahwa dia dan Hardin sekarang memiliki hubungan. Molly lalu menunjukkan video yang berisi adegan Hardin di pesta tempo hari. Setelah ditolak Tessa untuk berciuman. Di situ Hardin berjanji akan membuat Tessa jatuh cinta padanya. Kemudian akan dia buang perasaan Tessa. Bahkan Step tahu soal itu. Tapi sepertinya Step mengerti perasaan Hardin. Karena kemudian, Hardin menyusul Tessa di bawah guyuran hujan. Mengatakan padanya bahwa itu terjadi sebelum dia mengenal Tessa secara mendalam. Dia sudah jatuh cinta pada Tessa dan tidak ingin mereka putus. Tapi Tessa sudah terlanjur kecewa dan sakit hati. Tessa pun pulang ke kampung halamannya dan meminta maaf pada ibunya atas perbuatannya. Selain itu Tessa juga meminta maaf pada Noah karena membuatnya sakit hati. Untungnya mereka akhirnya tetap berteman. Beberapa hari kemudian, Tessa kembali ke kampus dan hidup seperti awal sebelum bertemu Hardin. Tibalah di penghujung semester. Masuk di mata kuliah sastra sang dosen memberitahunya bahwa tugas esai milik Hardin sepertinya menceritakan tentang dia. Di dalam esai tersebut, Hardin mengatakan bahwa Tessa adalah satu-satunya orang yang membuat Hardin kini berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Dan di sana terdapat pula foto danau dan foto Tessa. Di akhir cerita pun menunjukkan kehadiran mereka berdua di danau, tempat mereka saling jatuh cinta untuk pertama kalinya. Nah, gimana nih filmnya menurut kalian? Meskipun tidak memiliki rating yang cukup bagus, tapi peminat dari film ini cukup banyak ya. Film ini pun cocok untuk kaum rebahan seperti kalian. Secara cerita sebenarnya film ini punya alur yang cukup simpel dan cukup umum. Namun terdapat pesan tersirat dalam film ini yang mengajak kita untuk selalu hormat kepada orang tua kita, agar terhindar dari segala masalah. Oke. Mungkin segitu aja cerita singkat tentang film After. Semoga kalian terhibur. Dan jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.